Ya, dan setiap hari Sabtu dan Minggu, CNN Indonesia News Update hadir untuk Anda dalam segmen Tanya Dokter, di mana akan ada dokter yang menjawab beberapa pertanyaan warganet. Dan kami telah merangkum beberapa pertanyaan warganet seputar COVID-19 dalam segmen Tanya Dokter hari ini, karena kita sudah terhubung melalui sambungan Skype dengan Dr. Astuti Pitarini, yang merupakan dokter spesialis ortopedi. Selamat sore, Dr. Astuti. Halo, selamat sore Maitri. Selamat sore, dokter. Bagaimana kondisinya? Sehat ya, dok? Sehat-sehat. Siap, dokter. Saya akan langsung ke pertanyaan yang pertama ini, dok. Akan ada satu pertanyaan yang disampaikan oleh warganet. Ini dia saya bacakan dari Pramudita Muhammad atau @zupermac. Dia menyatakan, dok, saat ini kan belajar dilakukan secara daring. Banyak siswa dan adik-adik yang terpaksa membeli bangku meja di rumahnya. Dan untuk mengatasi agar posisi tulang tidak salah posisi ini harusnya seperti apa, dok? Karena kan takutnya nanti bisa skoliosis atau anak-anak ini tulangnya bungkuk begitu, dok. Apa yang harus dilakukan, dokter? Baik, terima kasih Pak Mudita pertanyaannya ya. Jadi pertanyaannya ini sebenarnya mewakili bukan hanya adik-adik yang belajar di rumah, Mhm. namun juga orang dewasa yang sekarang jadi WFH karena situasi pandemi ini. Nah, untuk memperhatikan kesehatan otot, kesehatan sendi dan tulang karena postur duduk yang lama, ada 3 hal yang harus diperhatikan. Nah, Mhm. yang pertama adalah lamanya duduk. Oke. Yang kedua adalah postur tubuh yang baik. Nah, Mhm. postur tubuh yang baik ini sangat erat kaitannya dengan pemilihan kursi dan meja. Oke. Nah, yang ketiga adalah alat penunjang yang lain. Mhm. Nah, saya akan mulai dengan postur tubuh yang baik ya. Postur tubuh yang baik ini kan sangat erat kaitannya dengan kursi dan meja yang kita gunakan. Nah, yang perlu kita ketahui adalah Oke. ketika seseorang bekerja atau di kantor, itu Mhm. pemilihan kursi dan mejanya sebenarnya sudah terstandar internasional secara ergonomis. Artinya menunjang Mhm. posisi tubuh yang nyaman dan aman untuk duduk dalam posisi yang lama. Oke, Nah, ini ketika pekerjaannya mhm. dibawa ke rumah, nah kursi yang dipilih menjadi sangat bervariasi. Kalau saya lihat kursi yang dipakai bisa kursi makan, atau Mhm. kursi santai, atau bahkan kursi plastik biasa yang tidak ada sandarannya. Oke. Nah, yang harus dipilih kursi tersebut adalah harus ada back support-nya. Oke. Nah, back support-nya ini akan menjaga kesehatan tulang belakang sehingga posisinya terus terjaga. Bila sulit menemukan kursi yang ada back support-nya, kita bisa menggunakan bantal. Mhm. Ukurannya 50 kali 50 cm, karena Mhm. ukuran tersebut berdasarkan studi direkomendasikan untuk menjaga postur tubuh yang baik saat duduk. Baik. Kalau untuk Nah, eye levelnya seperti apa nih, dok? Antara layar komputer atau laptop dengan mata kita itu harus sejajar atau seperti apa, dok? nah betul sekali. Mhm. Nanti untuk eye level dengan layar Mhm. itu jaraknya 50 sampai 100 cm. Oke. Nah, Baik. dan ini erat kaitan dengan alat penunjang yang lain, yaitu Mhm. poin yang ketiga, yaitu kalau kita menggunakan laptop, kita harus menggunakan laptop support, sehingga layar laptop tersebut dapat diatur sudut kemiringannya kurang lebih 10 sampai 20 derajat. Baik. Dokter, kita langsung beralih ke pertanyaan selanjutnya nih, dok, yang ada kaitannya dengan pertanyaan pertama atau jawaban yang tadi dokter nyatakan. Ini dari @ppedwin, bicara soal durasi duduk. Dok, kita perlu nggak sih mengatur waktu lamanya duduk? Tadi dokter menyatakan itu penting untuk diatur ya. Nah, karena dia menyatakan bahwa Iya. saya baca di berbagai sumber, kalau kita duduk terlalu lama, kita harus mengimbangi dengan berdiri atau berjalan agar tidak pegal. Apakah itu benar? Dan berapa lama biasanya batasnya maksimal kita duduk di satu tempat saja untuk kemudian ambil rehat sejenak untuk jalan-jalan, berdiri, stretching? Iya, baik, terima kasih pertanyaannya. Nah, ini poin nomor satu ya, yaitu Mhm. lamanya duduk. Jadi betul sekali bahwa lamanya duduk harus diatur. Berdasarkan rekomendasi dari berbagai perhimpunan, Mhm. setelah duduk dalam posisi lama harus jeda atau break 30 menit Oke. dan maksimal 60 menit. Nah, apa yang bisa dilakukan saat kita melakukan jeda? Yang pasti kita harus keluar dari posisi duduk tersebut. Bisa berdiri untuk melakukan peregangan atau stretching, atau jalan sebentar di sekitar rumah, atau mengambil air minum untuk menjaga dehidrasi agar tidak dehidrasi. Mhm. Seperti itu. Baik, itu tadi ya harus diterapkan sehari-hari maksimal 60 menit harus sudah bisa melakukan variasi gerakan ya, dok ya.
stretching dulu, bisa Betul. sambil jalan-jalan dan tidak monoton duduk saja. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ini lagi-lagi dari Twitter di @cnniddaily. Ada dari @ucipurn yang bertanya nih dok, lower back pain itu yang diakibatkan oleh bantalan tulang terjepit bisa sembuh nggak sih dok dan caranya seperti apa? Kemudian pertanyaan kedua, penggunaan korset pada penderita LBP ini fungsinya kan untuk membantu penyembuhan atau cuma untuk mengurangi rasa sakit saja yang biasanya muncul karena posisi tubuh tertentu? Silakan dokter Astuti. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi biasanya kalau bantalan terjepit ya tadi pertanyaannya, Mhm. itu biasanya ada derajatnya, derajat ringan, derajat sedang, atau derajat berat. Nah, tergantung derajatnya. Bila derajat ringan, biasanya hanya direkomendasikan untuk melakukan olahraga ringan seperti berenang atau Mhm. melakukan fisioterapi. Nah, Mhm. kalau derajatnya berat, nah itu yang harus dievaluasi kembali. Apabila dengan semua terapi yang sudah dianjurkan keluhannya masih ada, biasanya dianjurkan untuk terapi lain yang lebih intervensi, misalkan terapi pembedahan. Oke, berarti harus Ya, periksa dulu ya dok ya, berapa tingkat keparahan dari betul, lower back pain betul itu. Baik, sekali. terima kasih banyak dokter. Kita beralih ke pertanyaan keempat ini dokter dari Twitter juga. Ini sepertinya sering ditanyakan oleh beberapa pihak, tapi saya akan coba tanyakan juga ya. Dari Icebeer ini dari Twitter, dokter. Dokter, aku mau tanya, kalau sakit punggung kan biasanya tuh kayak di-crack gitu loh, yang kayak ditekan bagian punggungnya sama seseorang sampai bunyi. Itu mungkin seperti chiropractic ya dok ya kita bisa katakan ya. Nah, habis itu kan biasanya jadi enakan. Sebenarnya hal itu berbahaya atau tidak sih dok? Hmm. Nah, ini membunyikan sendi ya, Mhm. itu sebenarnya tidak hanya terjadi pada tulang belakang saja, sendi itu Oke. dapat dibunyikan di sendi-sendi yang lain juga, biasanya istilahnya itu joint cavitation. Mhm. Nah, sampai saat ini memang sebenarnya belum ada studi yang benar-benar menyatakan bahwa membunyikan sendi itu berbahaya atau dilarang. Namun yang harus diperhatikan atau benar-benar diwaspadai adalah bila memang sudah mempunyai penyakit penyerta sebelumnya. Karena membunyikan sendi atau bahkan Mhm. membunyikan tulang belakang adalah suatu prosedur yang bisa berbahaya dan malah Oke. memicu komplikasi. Oke. Nah, itu jadi harus hati-hati sekali dan tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang. Oke, berarti lagi-lagi tidak boleh sembarangan orang yang melakukan dan semuanya Mm-mm. juga harus ke ahlinya ya dok ya, yaitu dokter Betul, tulang betul pasti ya dokter sekali. ortopedi. Baik, terima kasih banyak dokter Astuti sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia News Baik, Update. Selamat sore dokter. terima kasih Mbak Fitri. Selamat sore, sehat-sehat selalu. Ya, nah untuk Anda yang mungkin masih memiliki pertanyaan terkait dengan COVID-19, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda. Jangan lupa untuk mention akun Twitter kami di @cnn_id_daily atau Anda juga bisa komentari unggahan kami di laman Instagram @cnn_indonesia_tv. Jangan lupa tambahkan juga tagarnya nih ya, #warganetkepo COVID-19.